Assalamualaikum anak-anak. Kita bertemu lagi di video pembelajaran TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk SMP kelas 7, SMP Tafiz Metode Tes. Pada topik kali ini kita akan melanjutkan topik sebelumnya yaitu dasar-dasar TIK ya atau konsep TIK bersama Bapak Muhammad Rizky Nugraha. Nah, baiklah anak-anak, kita lanjutkan topik dari pembelajaran sebelumnya. Nah, kalau sebelumnya kita sudah belajar komponen komunikasi menurut Roswell. Apa itu komunikasi, apa itu informasi, apa itu data. Nah, sekarang Bapak akan membahas mengenai teknologi informasi dan komunikasi. Nah, di sini seperti yang dapat kalian lihat, TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Jadi TIK itu terdiri dari dua teknologi yang serupa namun tak sama ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, teknologi informasi. Jadi yang disebut dengan teknologi informasi adalah segala alat atau metode yang berkaitan dengan pengelolaan, manipulasi, penyimpanan, dan pemrosesan informasi. Jadi alat untuk memproses informasi ya. Nah, untuk memproses informasi namanya teknologi informasi. Jadi teknologinya itu untuk mengolah seperti apa, Pak? Contohnya HP, kemudian komputer, yaitu contoh besarnya. Contoh kecilnya Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, majalah dinding, kemudian kode Morse dan lain sebagainya ya, itu teknologi informasi. Jelas ya sampai sini? Jadi teknologi informasi adalah metode atau alat yang berfungsi atau berkaitan dengan pengelolaan, manipulasi, penyimpanan dan pemrosesan informasi. Nah, di sini teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi adalah alat atau metode yang dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi. Contohnya surat, kemudian koran, internet, handphone, komputer, TV, radio. Nah, itu contohnya ya. Jadi, handphone, komputer itu dia multifungsi. Dia bisa menjadi teknologi informasi dan dia bisa menjadi teknologi komunikasi. Nah, lanjutkan. Lalu apa itu teknologi informasi dan komunikasi? Teknologi informasi dan komunikasi adalah segala macam alat atau teknologi yang dapat digunakan untuk memproses, mengelola, memanipulasi, menyimpan dan menyampaikan informasi maupun berkomunikasi. Nah, kebayang? Alat atau teknologi untuk memproses, mengelola, manipulasi, menyimpan dan menyampaikan informasi maupun berkomunikasi. Contohnya apa, Pak? Nah, contoh saat ini yang paling populer adalah komputer, handphone, atau laptop ya. Itu contoh populernya. Baiklah, Bapak lanjutkan. Nah, terakhir, ini akan Bapak akan cerita sedikit mengenai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Bapak membaginya menjadi 3 zaman, yaitu zaman purba, zaman dulu, dan zaman sekarang atau zaman now ya. Baiklah, yang zaman purba ini zaman-zaman dinosaurus. Jadi teknologi informasi komunikasinya itu menggunakan kode suara. Ya kayak Tarzan, Awo, kayak gitu ya, itu kode suara. Bisa untuk memanggil teman-temannya atau memanggil hewan peliharaan misalnya.
atau mengalihkan perhatian hewan yang mau diburu misalnya. Nah, itulah fungsinya kode suara gitu. Kemudian kode asap. Nah, kode asap ini seperti apa, Pak? Nah, pasti kalian pernah api unggun kan ketika pramuka ya, membuat api unggun gitu. Nah, zaman dulu juga seperti itu. Membuat api unggun, kemudian ada asapnya. Nah, asapnya ini ditahan dulu oleh kain. Jadi ditahan oleh kain, kemudian dilepaskan. Ditahan lagi, dilepaskan lagi. Nah, itu ada kode-kodenya. Misalnya kalau asapnya terus melambung tinggi artinya apa? Kalau asapnya ada di jeda-jeda, dibagi-bagi, ada apa artinya? Nah, kira-kira seperti itu. Ada juga gambar-gambar di dinding gua misalnya. Nah, itu zaman-zaman dulu ya. Ada gambar-gambar manusia sedang berburu hewan dan lain sebagainya yang digambar di dinding gua. Itu untuk menyampaikan kepada orang lain bahwa ada kegiatan berburu hewan. Kemudian ada relief atau prasasti zaman-zaman kerajaan dahulu. Nah, pasti kalian sudah belajar di mata pelajaran sejarah ya, zaman-zaman kerajaan. Ada relief, ada prasasti-prasasti untuk menyampaikan informasi-informasi dari kerajaan-kerajaan zaman dahulu. Itu fungsinya. Baiklah, kita beralih ke zaman yang lebih maju, yaitu zaman dulu. Nah, di sini ada surat kabar. Surat kabar itu koran ya, anak-anak. Kemudian ada radio, ada telegram, ada pager, ada TV, ada faksimili, ada telepon analog. Nah, pager itu dia hanya bisa menerima SMS. Jadi tidak bisa menelepon ya. Nah, kalau kalian penasaran bagaimana bentuk pager, bisa kalian browsing sendiri di internet nanti. Kemudian ada faksimili. Jadi faksimili ini sekarang juga masih ada ya faksimili, tapi masih sudah jarang digunakan. Faksimili ini telepon, tapi dia bisa menerima print dari faksimili yang lain. Jadi kalau kita mau berkirim surat misalnya melalui faksimili, kita tinggal di-scan oleh alat faksimili si suratnya itu. Nanti dikirimnya ke nomor siapa, nanti akan sampai di sana. Kira-kira begitu. Kemudian ada telepon analog. Nah, telepon analog ini yang bentuk nomornya itu masih diputar-putar ya. Ada yang dipencet-pencet juga. Nah, boleh kalian cari di internet nanti telepon analog itu yang seperti apa. Nah, itulah hanya Hanya pengetahuan saja, menambah wawasan untuk kalian bagaimana komunikasi di zaman purba dan zaman dahulu. Nah, beralih ke zaman now. Nah, sekarang zamannya internet. Memudahkan kita ya dengan adanya internet. Alhamdulillah dengan adanya internet, kita bisa belajar jarak jauh seperti sekarang ini. Nah, zaman sekarang komunikasi dan informasi itu dipengaruhi oleh internet. Ini sangat dipengaruhi oleh internet. Kemudian adanya smart device. Pak, smart device itu apa, Pak? Nah, smart device itu adalah alat-alat yang ada nama smart di alatnya. Misalnya smartphone, smart TV, smart kulkas, smart apalagi gitu. Smart device. Jadi yang sudah ada Android-nya sekarang. Jangan salah, sekarang TV, kulkas itu bisa dipakai Android. Ada Android-nya sekarang. Nah, sekarang jadi intinya informasi dan komunikasi itu dipengaruhi oleh internet dan smart device. Baiklah, ini adalah akhir dari video pengantar TIK. Semoga kalian bisa memahami materi yang Bapak berikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.